Alhamdulillah Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi ya Rasulullah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi a'udzu bika min hamazati syayatin wa a'udzu bika rabbi an yahdurun. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Fa ya ibadallah usikum wa iyaya bi taqwallah. Faqad fazal muttaqun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه السميع البصير. وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. صدق الله العظيم وصدق النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Ma'asyiral muslimin wa jumratal mu'minin, sidang Jumat Masjid Al-Muhajirin rahimahullah. Tidak ada sikap yang terbaik sebagai hamba Allah yang bertauhid. Cepat atau lambat semua kita akan menghadapi kematian, kecuali langkah takwa yang selalu menyertai kita dimanapun, kapanpun, dan insya Allah dalam kondisi bagaimanapun. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, terus bertambah korban syuhada di Gaza Palestina. Berita terakhir hari ini lebih dari 18.000 orang yang menjadi syuhada yang wafat di Gaza di Palestina. Itu biadaban Zionis Israel dipertontonkan terus lebih dari 2 bulan, tepatnya 69 hari dari agresi militer Israel kepada saudara-saudara kita di Palestina, di Gaza. Rumah sakit, masjid, bahkan gereja pun dibombardir. Genosida terus terjadi. Bahkan berita terakhir, sebuah sekolah dikumpulkan anak-anak bahkan bayi lalu dieksekusi. Kebiadaban yang terus terjadi oleh Zionis Israel laknatullah alaihi. Kita sebagai hamba Allah yang beriman, jangankan sebagai hamba Allah yang beriman, sebagai manusia pun harusnya ada rasa kepedulian, kecintaan terhadap Palestina. Kenapa? Yang pertama, Palestina itu adalah Al-Ardul Muqaddasah, tanah yang suci. Di situ ada Baitul Maqdis, Masjid Al-Aqsa, masjid kedua setelah Masjidil Haram yang dibangun oleh Nabi Adam alaihissalam. Kiblat pertama umat Islam yaitu Masjid Aqsa yang akhirnya kembali kepada kiblat Baitullah Masjidil Haram.
lebih dari 17 bulan Rasulullah salat menghadap ke Baitul Maqdis. Al-Ardul Muqaddasah karena para nabi banyak yang lahir berhijrah ke Palestina. Di antaranya Nabi Yakub, Nabi Yusuf, Nabi Sulaiman, Nabi Daud, Nabi Musa, Siti Maryam, Nabi Isa dilahirkan. Nabi Lut hijrah dari Sodom ke Palestina, yang karena itu disebut dengan Al-Ardul Muqaddasah, tanah yang suci. Rasulullah SAW melakukan Isra Mi'raj dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, diabadikan oleh Allah dalam surah Al-Isra ayat yang pertama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Maha suci Allah yang telah menjalankan hamba-Nya di malam hari dari Masjidil Haram di Mekah Al-Mukarramah Saudi Arabia menuju Masjidil Aqsa di Palestina. Kemudian Palestina itu disebut dengan Al-Ardul Mubarakah, tanah yang penuh dengan keberkahan Allah. Keberkahan sehingga Rasulullah pun berdoa kepada Allah, Allahumma barik lana fi yamanina wa syama'ina. Ya Allah, berkahi negeri Yaman dan negeri Syam, yang dimaksud adalah Palestina. Mendapatkan doa dari Rasulullah SAW yang tadi dalam surah Al-Isra ayat yang bersama, alladzi barakna haulahu, yang Allah berikan keberkahan untuk sekelilingnya. Rasulullah SAW ketika Isra Mi'raj, salat sebelum Mi'raj ke langit Sidratul Muntaha di Masjid Aqsa bersama para nabi dan rasul. Mu'asyiral muslimin wa jumratal mu'minin, sidang Jumat rahimakumullah. Para aulia Allah, para wali-wali Allah banyak yang lahir di Palestina. Sufyan As-Tsauri, Malik bin Dinar, Imam Syafi'i di Palestina. Para sahabat juga begitu. Karena itulah yang mesti pada diri kita kepedulian yang terus sampai Palestina menjadi negeri yang merdeka, negeri yang berdaulat. Bukan hanya itu saja, ketika Bung Karno dan Bung Hatta 17 Agustus 1945 memproklamirkan kemerdekaan Indonesia, diakui yang pertama kali di dunia adalah Palestina. Bahkan disampaikan langsung oleh Mufti Masjid Al-Aqsa di Palestina. Kemudian kenapa kita mesti kepedulian itu terjadi dalam diri kita? Karena kita mukmin muslim, innamal mu'minuna ikhwatun. Sesungguhnya hamba Allah yang beriman itu dipersaudarakan dengan iman yang sama. Rasulullah SAW mengungkapkan al-mu'min kal jasadil wahid, orang mukmin itu seperti satu tubuh. Ketika tubuh kita sakit, maka yang lain pun ikut merasakannya. Saudara kita terzolimi, dibantai, dibunuh dengan sangat amat biadab, anak-anak, wanita, yang terus terjadi setiap hari, bahkan setiap 10 menit ada yang menjadi syuhada. Allah Akbar. Makanya dalam hadis Rasulullah, al-iman al-ihtimam, iman itu perhatian. Kalau kita tidak peduli, tidak berikan perhatian, maka dipertanyakan iman kita. Wallahu fi aunil abdi ma kana abdu fi auni akhihi. Allah akan menolong seorang hamba selama hamba itu menolong saudaranya.
ketika saudara kita terzolimi terus-menerus, mestinya ada pada diri kita bangkit semangat iman untuk mencintai, memperhatikan, peduli dengan Palestina. Lalu bagaimana sikap kita? Bagaimana caranya pembuktian kepedulian kita dengan saudara kita di Palestina? Yang pertama, doa. Ingat, doa itu senjata orang beriman. Doa itu mukhul ibadah, inti ibadah. Jangan sampai kita berkhianat. Kalau kita hanya egois, doa hanya untuk diri sendiri, doa hanya untuk keluarga kita, kita lupakan saudara kita yang dizolimi. Selipkan setiap doa, panjatkan kepada Allah, mohon kepada Allah, ya Allah tolong jaga, lindungi, selamatkan saudara-saudara kita di Palestina. Kirimkan Al-Fatihah. Allah mansur ikhwanal muslimina mujahidina mustadafin fi Palestina, fi Gaza Palestina. Teruslah kita doa. Bagaimana kakek Rasulullah Abdul Muthalib terus berdoa kepada Allah ketika Raja Abraha dengan pasukan gajahnya yang hendak menghancurkan Ka'bah Baitullah. Lalu doanya dikabulkan, Allah turunkan tentaranya burung ababil sehingga Ka'bah selamat terjaga dan Abraha pasukan gajahnya hancur lebur. Allah abadikan dalam surah Al-Fil, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil alam yaj'al kaidahum fi tadlil wa arsala 'alaihim tayran ababil tarmihim bihijaratin min sijjin. Teruslah kita berdoa. Kedua, di antara sikap kita, kepedulian kita, bukti kepedulian kita adalah dengan kunut nazilah misalnya. Kunut yang dibaca oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika kaum yang zalim kepada Islam, kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian salat gaib, mendoakan saudara kita di Palestina. Kemudian dengan selalu berdonasi, berinfak, bagian dari kepedulian kita. Jangan sampai kita melupakan saudara-saudara kita yang kehilangan rumah, kehilangan keluarganya, kelaparan, kemiskinan karena terus peperangan terjadi di Palestina. Kepedulian kita inilah yang sangat membantu saudara-saudara kita yang terzalimi di sana. Kemudian apa sikap kita selanjutnya? Mengikuti unjuk rasa misalnya yang kita buktikan di berbagai tempat, bahkan seluruh dunia. Aksi damai, kepedulian kepada Palestina itu terus terjadi di negara-negara Eropa, di Amerika Serikat sendiri pun unjuk rasa terus terjadi. Kemudian apalagi yang kita lakukan? Manfaatkan media sosial yang kita miliki, handphone yang kita punya, untuk terus menyebarkan, meluaskan tentang Palestina ini, menyampaikan yang hak, menyampaikan yang batil. Khawatir nanti di akhirat kita ditanya, apa kepedulianmu dengan Palestina? Apa buktimu? Mungkin kita tidak mampu berjihad ke sana, tapi mampu kita dengan berjihad lewat media sosial kita, berjihad dengan handphone kita, dengan jari-jari kita, menyampaikan, men-share bahwa saudara kita terus terzolimi sampai hari ini, sampai saat ini. Itulah bukti kepedulian kita. Ma'asyiral muslimin wa jumratal mu'minin sidang Jumat rahimakumullah. Kalau yang terzolimi itu
yang dibantai itu adalah anak kita misalnya, kakak kita, adik kita, orang tua kita, paman, bibi kita, semuanya saudara kita yang dibantai, gimana rasanya? Nah itulah yang terjadi saat ini sampai hari ini. Karena itu ma'asyiral muslimin sidang Jumat rahimakumullah, buktikan kepedulian kita dan terus kepedulian kita ini kita jaga sampai Palestina menjadi negeri yang berdaulat, negeri yang merdeka. Dan kita yakini dengan doa terus menerus kita panjatkan kepada Allah, yakinlah, ud'uni astajib lakum, berdoalah kalian kepadaku, aku Allah pasti mengabulkan doa-doa. Pasti, yakinilah itu. Kekuatan doa, kekuatan terus media sosial yang kita miliki, kekuatan kita dengan berdonasi. Lalu yang terakhir boikot. Bahkan Majelis Ulama Indonesia telah mengeluarkan fatwa nomor 83 agar jangan sampai kita membeli produk-produk Israel yang mendukung penjajahan Israel. Jangan sampai kita membeli produk yang kita pakai sehari-hari atau kita makan ke tempat-tempat yang memang tempat ini mendukung penjajahan Israel. Ini bagian daripada jihad kita. Itu memboikot, dan memang sangat jelas di fatwa Majelis Ulama Indonesia itu. Karena itu kita selalu bermohon kepada Allah agar Allah selalu lindungi, selamatkan, Allah jaga saudara-saudara di Palestina. Rumah yang rusak, yang hancur, bangunan masjid, rumah sakit, sekolah, Allah ganti dengan yang baru. Dan kita yakin dengan doa-doa kita panjatkan, insya Allah Palestina menjadi negeri yang merdeka, dan yang wafat Allah terima sebagai syuhada, yang sakit cepat sembuh, yang luka-luka diberikan kesabaran oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil alam yaj'al kaidahum fi tadlil wa arsala 'alaihim tayran ababil tarmihim bihijaratin min sijil faj'alahum ka'asfin ma'kul. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'a bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul 'alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisa'iril muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim.